Lebih sempit lagi, pendidikan agama. Karena pendidikan Islam itu ada pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam, pendidikan mengenai Islam. Pendidikan Islam itu pendidikan tentang atau mengenai Islam. Tapi kalau agama Islam itu lebih fokus. Kita ini kan PAI, nah, belum ada yang nulis. Saya kira itu. Berapa banyak Prof? Silakan. Begini, di dunia Islam khususnya itu terjadi terkait dengan isu-isu kontemporer, itu kita tidak lepas dari terjadinya polarisasi umat Islam. Jadi umat Islam sebenarnya di Indonesia ini ada, misalnya ada Islam Kafah, Islam Rahmatan lil Alamin, Islam Nusantara misalnya, itu terjadi semacam itu. Itu merupakan isu-isu kontemporer saat ini. Nah, persoalannya isu-isu yang ada atau polarisasi yang terjadi itu apakah sebabkan dinamika daripada umat Islam itu sendiri, atau ada gesekan politik, atau ada campur tangan dari pihak ketiga dan sebagainya, ini yang menjadi persoalan ini. Apakah dinamika itu secara alamiah bisa berjalan? Oh iya, agama apapun dalam konteks, kalau teologinya tidak boleh berubah. Teologi syahadat, teologi ketuhanan, tauhid itu tidak bisa berubah. Tapi konteks sosiologi itu berubah dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa merubahnya. Zaman Nabi saja ada konteks Mekah, ada konteks Madinah, itu jauh juga. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada Madaniyah. Itu masih sama-sama Arab. Beda zamannya tidak lebih dari 60-70 tahun. Jadi kalau pertanyaan apakah itu buatan manusia, itu alamiah. Bahwa di situ ada intervensi manusia kepentingan, iya pasti sekali gabungan itu. Itu namanya kompleksitas. Coba ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, perspektifnya sama atau beda? Beda atau sama? Ya berbeda. Ya berbeda lah. Mengenai ketuhanan, mengenai di sana sudah Madani mengenai negara, mengenai multikulturalisme. Nah, ada perlawanan, ini persatuan. Jadi ini multikulturalisme itu di Madinah. Nah, kita ngambil Madinahnya, nggak tinggal Makkahnya. Beda Pak. Saya bukan ahlinya loh ya, tapi beda menurut saya. Iya tak? Beda. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah itu diatur manusia? Ya semua karena manusia berubah, ya diatur manusia. Ada yang kepentingannya sesaat, politis, ekonomis dan yang lain, ada yang alamiah, ya, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Nah, tadi kan di sini kan nggak ada nabi, artinya nggak ada yang bisa diikuti secara 100%. Lah, nggak ada pengendali. Ya, kita ini hidup di dalam dunia yang berubah, changing world. Jadi nanti juga kita semua akan belajar bahwa kita ini tidak hidup sendiri di sini. Itulah bibit-bibit dari kita bisa multikulturalisme itu kalau kita menghargai orang lain hidup pada porsinya. Faham lain hidup pada porsinya. Bahkan ibadat cara lain hidup pada porsinya di ruang publik. Kalau di ruang akidah, teologi yang nggak boleh berubah. Kan begitu. Ada lagi yang terakhir.
Oh ini kita masih belum masuk ke ini kita belum masuk ke wilayah kita bahas ini perspektif. Kita ini masih pengantarnya para pengantar. Masih mukadimah. Gak usah pusing. Tadi kemudian nanti kalau keluar rada perspektifnya rada tadi Yahudi sedikit ya memang itu pelajaran kita. Hati-hati pulang liar ini nanti. Ya katanya dia pengasuh pondok. Iya, dulu nggak begini ya. Setelah di Indonesia kok dulu jadi liar begini. Liberal. Oke. Harga diri, Bro. Kanan kiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf penuh humor. Asik, asik. Nggak terasa, Bro. Terasa. Terima kasih. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.